Renungan Hari Jumat 17 Desember 2021. Yesus Kristus berasal dari keturunan Daud, keturunan Abraham. Bacaan pertama diambil dari kitab Kejadian, bab 49 ayat 2, ayat 8 sampai 10, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai 17. Saudara-saudariku terkasih, menjelang kedatangan Yesus Kristus, Santo Matius menampilkan silsilah kelahiran Yesus Kristus secara jelas. Kisah silsilah ini dimulai dari Abraham sampai Yesus Kristus. Totalnya adalah 42 keturunan yang dirinci dalam 3 kelompok. 14 keturunan dari Abraham sampai ke Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Yesus Kristus. Pertanyaan bagi kita adalah, mengapa Yesus Kristus sebagai Putra Allah harus dimasukkan dalam silsilah anak Daud, anak Abraham? Ada beberapa jawaban yang bisa diberikan sebagai inspirasi permenungan kita hari ini, yakni pertama, di dalam silsilah ini tercatat nama-nama para leluhur Yesus Kristus, mulai dari Yusuf ayahnya sampai kepada Abraham. Matius mengawali Injil dengan mengatakan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Matius menunjukkan kepada kita, inilah silsilah keturunan Yesus yang sesungguhnya. Yesus diperkenalkan sebagai anak Daud untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah keturunan raja yang akan datang, sesuai dengan janji Allah kepada Daud. Sebaliknya, ia juga diperkenalkan sebagai anak Abraham karena tugasnya diperuntukkan untuk segala bangsa, bukan hanya untuk bangsa tertentu atau bangsa Israel sendiri. Kerajaannya juga untuk kerajaan seluruh bangsa. Saudara-saudariku terkasih, Yesus Kristus sebagai Raja diperuntukkan seutuhnya untuk pelayanan demi perwujudan kerajaan Allah di dunia. Kerajaan yang ia miliki berbeda dengan para leluhurnya. Ia sungguh-sungguh Raja damai, Raja kasih, Raja keadilan. Ia meraja dalam hati semua manusia, bukan di dalam kerajaannya sendiri. Keselamatan yang dibawanya bukan untuk dirinya, tetapi untuk mewujudkan kehendak Allah. Kedua, Yesus Kristus disebut sebagai pribadi Allah dan pribadi manusia. Semua ini terjadi karena kehendak Allah. Allah yang berinisiatif menawarkan kehendaknya kepada manusia. Bunda Maria mengandung dari Roh Kudus. Maka Yesus Kristus disebut sebagai Mesias surgawi yang akan menjadi raja hati manusia tanpa mengalami keadaan hidup manusiawi. Tetapi sebagaimanapun, Allah menghendaki supaya anaknya menjadi anak manusia. Maka Allah berkuasa dalam diri Yesus Kristus dan merencanakan keselamatannya melalui keturunan Daud, keturunan Abraham. Menjadi anak Allah diwujudkan oleh Yesus Kristus melalui kuasa yang diterima dari Allah dan dibagikan kepada manusia, serta diungkapkan melalui ketaatannya kepada kehendak Allah, sampai pengorbanan dirinya disalib
demi keselamatan manusia. Dan sebagai putra manusia, ia dilahirkan di dunia, mengalami kehidupan di dunia, dan berkorban demi dunia. Saudara-saudariku terkasih, melalui silsilah ini, kita telah mengetahui keturunan Yesus Kristus sebagai putra raja dan putra manusia, putra Allah dan putra manusia. Yesus sebagai sang raja pembawa berkat, raja damai, raja kasih. Pertanyaan sekarang adalah, sudahkah kita merasakan dan mengalami bahwa Yesus menjadi raja atas hidup kita, membawa damai dan menjadi sumber kasih bagi kita? Kita telah menerima baptisan dalam Yesus Kristus. Artinya kita menerima warisan sebagai putra dan putri Allah. Kita menerima tugas sebagai imam, nabi, dan raja. Pertanyaan untuk kita, apakah kita sudah menjadi saksi bagi Yesus Kristus di tengah dunia ini, di tengah masyarakat, sehingga kita dikenal sebagai pengikut Kristus, murid-murid Kristus?